Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat hari ini? Insya Allah masih, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa terus. Gimana, pada hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan alhamdulillahnya lagi bisa hadir semua. Alhamdulillah, Bu. Materi kali ini yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Bisa dilihat di PPT. Ya, Bu. Dalam kondisi alam Indonesia itu tuh dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Di dalam keadaan fisik wilayah itu tuh terdapat keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis, Ya, Bu. yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora fauna itu tuh menyangkut jenis keragaman dan sebarannya, seperti itu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia itu memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut itu dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk permukaan bumi, serta iklim. Keadaan fisik ini akan mempengaruhi corak ataupun karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Dalam keadaan fisik ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kondisi geologi Indonesia. Apakah ada yang tahu ataupun mendengar istilah lempeng bumi? Mendengar, Bu, tahu. Apa lempeng bumi? Lempeng bumi itu kurang tahu, Din, Bu. Tapi pernah dengar, tapi belum tahu pengertiannya, Bu. Jadi seperti ini, kita kan tinggal di bumi. Ternyata bumi yang kita tinggali atau kita tempati itu tidak berbentuk bulat secara utuh. Akan tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Seperti itu. Jadi nggak bulat ya, Bu? Iya, tidak. Bumi itu tidak bulat seutuhnya. Indonesia itu kan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu yang pertama, ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Jadi yang pertama itu ada lempeng Indo-Australia, yang kedua Eurasia, dan lempeng Pasifik. Apa? Coba sebutin. Yang pertama itu lempeng Indo dan Australia, yang kedua Eurasia, dan yang ketiga Pasifik, Bu. Ya, benar sekali. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua, Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, serta Nusa Tenggara. Nah, ini seperti ini.
Ini tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api yang ada di Indonesia nih. Ini yang merah ini adalah gunung berapi yang aktif. Ya, seperti itu. Indonesia itu kan merupakan salah satu negara yang sering sekali mengalami gempa bumi, terutama ada yang tahu di pulau-pulau mana saja? Di Jawa, Bu, sering. Iya, di Jawa merupakan salah satunya. Selain di Jawa, itu ada juga di Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, serta Sulawesi. Gempa itu yang terjadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gempa tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Ada yang tahu perbedaan gempa tektonik dan vulkanik itu seperti apa? Kalau yang tektonik hanya guncangan. Kalau yang vulkanik itu ada itunya, Bu, ada yang keluar apinya. Oh iya, seperti. Jadi untuk lebih jelasnya, gempa itu kan dibedakan menjadi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi dikarenakan adanya aktivitas gunung berapi. Jadi perlu digarisbawahi, kalau tektonik itu karena pergerakan lempeng tektonik. Ya, kalau vulkanik Itu karena terjadi karena aktivitas gunung berapi. Ya, seperti itu. Selain gempa di Indonesia sering terjadi apa? Banjir, Bu, tsunami. Benar sekali. Jadi gempa bumi itu dapat menimbulkan menimbulkan bencana lain, yaitu tsunami. Sering sekali kita melihat di berita, di televisi di Indonesia itu, jika terjadi suatu gempa pasti akan timbul bencana susulan, yaitu berupa tsunami. Goncangan akibat gempa bumi ini membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang seperti itu. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Itulah yang terjadi, proses tsunami karena gempa seperti itu. Selain gempa bumi serta tsunami, di Indonesia juga sering terjadi letusan gunung berapi, bukan? Iya, Bu. Gunung berapi itu ada yang tahu apa maksud dari gunung berapi? Gunung yang ada apinya, Bu. Iya, nggak salah, benar kan? Gunung berapi. Kalau nggak ada apinya berarti gunung tak berapi. Tak berapi, Bu. Jadi gunung berapi itu adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas ataupun cairan lainnya ke permukaan bumi. Itu yang disebut dengan gunung Merapi. Benar. Ciri gunung berapi ada yang tahu seperti apa? Yang ada apinya. Belum tahu, belum. Ciri gunung berapi itu adalah kawah ataupun rekahan yang sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Jadi nggak bisa gunung berapi, besok gunung berapi jadwalnya besok meletus, ataupun lusa jadwalnya meletus, itu nggak bisa. Jadi sewaktu-waktu itu dapat meletus dengan sendirinya jika sudah waktunya, seperti itu. Ciri gunung berapi yang aktif seperti apa, Bu? Cirinya adalah aktivitas ke gunung apiannya itu seperti semburan gas serta asap ataupun material dari dalam gunung berapi tersebut. Jadi di dalam gunung berapi itu sering ada material-material berupa batu seperti itu yang dapat
keluar dari perut si gunungnya. Itu ciri-cirinya, serta adanya asap ataupun gas seperti itu. Di Indonesia sendiri, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, serta Nusa Tenggara. Gunung berapi ini juga banyak ditemukan di Pulau Sulawesi ataupun Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat. Ada yang tahu gunung apa? Gunung itu Bu, Krakatau. Iya, benar sekali. 100 untuk Anis. Gunung Krakatau merupakan gunung yang sudah terkenal. Iya, Bu. Bahkan dulu itu pernah ada terjadi suatu bencana yang kalian juga sudah tahu dan kita juga semua sudah tahu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk muka bumi. Indonesia sendiri terdiri atas belasan ribu pulau. Jadi tidak heran kalau Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan karena banyak sekali, bahkan belasan ribu pulau yang ada di Indonesia, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Jumlah pulau seluruhnya itu bisa mencapai kurang lebih 13.466 buah. Serta luas wilayah Indonesia itu mencapai 5.185.053 km kubik seperti itu. Jadi jumlah pulau seluruhnya di Indonesia itu mencapai 13.466 buah. Sedangkan luas wilayah Indonesia itu kurang lebih mencapai 5.180.053 km kubik, terdiri atas dataran seluas 1.922.570 km kubik dan lautan seluas 3.257.483 km kubik. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kondisi iklim di Indonesia. Ada yang tahu Indonesia itu beriklim apa? Belum tahu Bu. Jadi besok belajar ya Nis. Iya Bu. Indonesia itu berada di wilayah tropis. Jadi ciri iklim tropis itu adalah suhu udaranya yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar kurang dari 20 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas itu dapat mencapai 40 derajat Celcius. Jadi secara umum, keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Coba apa tadi iklimnya? Iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis Bu. Tahu nggak Apa? maksud dari iklim musim, tropis, serta iklim laut? Belum tahu Bu. Jadi, iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode itu perubahannya adalah 6 bulan. Sedangkan iklim tropis itu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan.
Sedangkan yang terakhir iklim laut itu tuh terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Seperti itu. Dari berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia itu bervariasi di antar wilayahnya. Dari berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia sendiri itu sangat bervariasi antar wilayahnya. Tetapi pada umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Seperti itu. Di Indonesia sendiri hal yang menarik adalah terjadinya angin muson ataupun angin musim. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat laut ataupun samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar arah angin pada saat musim hujan di Indonesia. Angin yang membawa uap air dari Samudra Pasifik berbelok di ekuator dan menurunkan hujannya di Indonesia. Seperti ini. Iya, Bu. Kemudian kita beralih ke flora dan fauna. Coba, pernah dengar nggak kata-kata flora dan fauna? Pernah, Bu. Apa? Kalau flora itu tumbuhan, kalau fauna itu tumbuhan, kalau flora itu kebalik ya, Bu. Gimana, Bu? Jadi perlu digarisbawahi kalau flora itu adalah tumbuhan. Oh, iya. Salah, Bu. Kalau fauna adalah hewan. hewannya. Ya, betul, Bu. Maaf, Bu. Seperti itu. Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora maupun fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia itu termasuk ke dalam 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Bayangkan sebanyak apa itu. Iya, Bu. Sedangkan jumlah spesies hewannya itu mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan itu terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, serta Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau yang termasuk ke dalam ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Iya, Bu.
perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan timur adalah bisa dilihat di Indonesia bagian barat itu jenis meratiannya sangat banyak. Sedangkan di Indonesia Timur itu sedikit. Terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Pokoknya sebaliknya, di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu berbeda atau sebaliknya. Iya, Bu. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, serta timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah itu dinamakan garis Wallace. Benar sekali, Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat itu memiliki ciri ataupun tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri ataupun tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis atau Australik. Itu mati nggak sih, Teh? Nggak apa-apa. Nah, ini yang dinamakan garis Wallace, dan ini garis Weber. Indonesia bagian fauna Indonesia bagian barat itu tuh dapat berupa gajah, harimau, badak bercula 1 serta banteng. Siapa yang pernah melihat gajah? Pernah, Bu. Ngelihat harimau secara langsung? Belum. Besok harimau kita bareng-bareng ngelihat harimau. Takut, Bu, kan hewan buas. Kan kalau di ini kan udah dirantai, udah dimasukin ke kandangnya, jadi kita bisa aman ya, Bu. Aman. Kalau badak bercula 1? Belum, Bu. Sama. Kalau banteng juga belum. Belum, Bu, belum. pernahnya di TV-TV Iya, yang buat lomba-lomba ya. Sedangkan fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan itu tuh ada anoa, komodo, bukan kodomo, kuskus, dan babi rusa. Ada yang tahu anoa? Tahu, tapi di film-film doang, Bu. Belum pernah ketemu. Kalau komodo? Tahu, Bu, udah pernah ketemu, alhamdulillah. Kayak kadal. Di mana? Di itu, Bu, di zoo. Oh, di zoo. Iya, Bu. Pernah ke zoo? Pernah, Bu. Zoo mana? Zoo itu, Bu, Bogor. Oh, alhamdulillah ibu belum pernah. Oh, iya. Dan yang ketiga yaitu fauna bagian timur. Fauna bagian timur itu ada walabi, landak irian, cendrawasih, dan nuri. Iya, Bu. Jadi ini nah, ini gajah kan udah tahu. Iya, harimau. Ini harimau kayak gini, ini Iya. bukan macan, harimau. Perbedaan macan dan harimau apa, Bu? Kalau harimau nih kan kayak gini kan, blonteng-blonteng. Kalau macan itu ada macan tutul, Oh, iya, ada macan, pokoknya beda-beda. Kemudian ini badak bercula 1 nih, culanya cuma 1. Kalau 2 berarti badak bercula 2. Nah, ini banteng ini tanduknya. Tanduknya ada 2. Kalau satu badak yang berjula 1. Benar. Ini Anis nih pinter banget lawak ya. Iya, Bu. Nah, ini di bagian mana tadi ya? Peralihan. Iya, peralihan, Bu.
Ini anoa, dia mirip kayak Kambing itu ya, Bu? kambing, Mm-mm. mirip banteng juga. Iya. Dan ini kodomo. Iya. Komodo. Oh iya, komodo. Ini kuskus. Belum pernah lihat, Bu, itu Nah, warna sama apa? ibu juga belum Iya. pernah lihat. Dan ini babi rusa. Babi rusa warnanya hitam, gede, tapi punya kayak gini lah pokoknya. Mm-mm. Dan ini di bagian timur. Ini adalah walabi. Mm-mm. Ini landa irian yang punya cucuk. Iya, Bu, pernah ketemu Pernah Pernah. mana? di Zoo. bukan di rumah kakek, Bu. Oh, punya kakek. Alhamdulillah. Dan ini cendrawasih. Ini cendrawasih yang sangat legend dan Iya. sangat dicari serta diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Coba. Orang yang tidak bertanggung jawab mencari ini. Dijual, Bu. Benar. Bulunya kan bagus Iya, banget betul. kalau mekat, jadinya banyak banget oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencuri ataupun memelihara untuk dijual dan menghasilkan uang yang banyak. Iya, Bu, betul. Dan ini adalah burung Nuri. duri. Baik. Mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan sebelum materi ini ditutup ataupun pertemuan kali ini ditutup. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, Iya. tapi kan alangkah lebih baiknya walaupun nggak tahu menyuarakan ataupun menjawab sebisanya. Itu Iya, lebih Bu. baik. Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan flora dan fauna? Flora dan fauna itu, kalau flora itu hewan, Bu, yang bisa kayak ya hewan-hewan gitu. Tapi kalau fauna itu tumbuhan. Benar apa kebalik atau enggak? Bener, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Kebalik ya, Bu. Coba lebih jelasnya lagi, dimantepin jawabannya. Kalau flora itu hewan. Kalau salah, Bu. Flora. jangan kelawak dong. Oh, iya. Serius, ini waktunya serius ini. Flora itu tumbuhan, Bu. Kalau fauna hewan-hewan. Ya, benar sekali. Coba sebutin 2 saja fauna di bagian barat. Di bagian barat itu, Ibu, ada gajah, ada harimau, badak bercula 1, sama satu lagi itu banteng, Bu. Benar. 2 pertanyaan benar, Anis. Alhamdulillah, Bu. Kemudian ada 2 garis tadi ya. Iya, Bu. Garis di persebaran fauna di Indonesia. Sebutkan garisnya, apa namanya? Garis Wellens dan garis Weber. Nah, 3 pertanyaan, 2 pertanyaan lagi ya. Iya, Bu. Negeri Indah. Iya, Bu, deg-degan. Indonesia itu memiliki berada di wilayah beriklim, Tropis. apa itu iklim tropis? Iklim tropis itu iklim yang memiliki dua cuaca gitu, Bu. Ada musim dingin atau musim hujan, sama musim kemarau atau musim panas. Ciri-cirinya Ciri-cirinya iklim tropis. belum tahu, Bu. Jadi ciri-cirinya Ibu jelaskan lagi, yaitu Bu. ciri iklim tropis adalah suhu yang iya. suhu udaranya itu tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Ya. Kasih aplaus untuk Anis. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa masuk di pikiran kalian dan gak Amin. dilupain gitu aja. Abis ini
pulang nyampe rumah dibaca-baca lagi materi Iya, yang Bu. telah dibahas dan baca juga materi selanjutnya yang akan kita bahas. Siap, Bu. Kemudian untuk tugas Ibu memberi tugas yang pertama satu aja ya tugasnya. Iya, Bu. Jadi pertanyaannya, berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggalmu, tentukanlah fauna yang termasuk dilindungi. Iya, Bu. Seperti itu. Satu Jadi aja, disebutin, Bu. sebutin apa aja yang ada di daerah kalian, faunanya yang dilindungi seperti itu. Nanti dijabarkan kenapa ini kok dilindungi, kenapa kok ini dilindungi lagi, dilindungi gitu. Oke, Bu. Paham? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berguna di kedepannya. Tetap semangat. Ya, Bu. Jangan lupa belajar, jangan malas belajar, jangan main HP, tetap kompak, tetap solid. Ya, Bu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.